Jejakku itu aplikasi wisata Indonesia, informasi dan juga trip organizer Indonesia. Kenapa sih kita dulu buat itu ya? Karena kita memang waktu itu sering jalan-jalan, waktu SMA, kuliah itu kan sering traveling kemana-mana, sering ke naik gunung. Nah, itu kita melihat masalah real wisata Indonesia waktu itu. Yang pertama yang kita lihat masalah Indonesia kalah bersaing dengan wisata luar negeri. Peringkatnya mungkin di dunia 161, tapi di ASEAN aja kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Tentu itu sangat miris ya buat kita ya, karena ternyata spotnya itu kan banyak banget, banyak dan nggak kalah indah, tapi itu jadi salah satu masalah, ternyata nggak maksimal. Yang kedua, dari sisi traveler sendiri ternyata banyak yang nggak bertanggung jawab gitu, jadi mereka sering buang sampah sembarangan, vandalisme, terus mereka nggak peduli dengan lingkungan, seperti itu jadi masalah yang jadinya kita ingin perbaiki itu. Ada masalah yang ketiga, ternyata ada ketimpangan sosial antara tempat wisata dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar di Indonesia ini nggak mendapatkan benefit yang baik dari tempat wisata. Sehingga kita ingin mempromosikan yang pertama wisata Indonesia, yang kedua kita ingin arrange trip organizer di Indonesia untuk mengajak traveler untuk traveling positif, agar mereka tidak hanya traveling tapi juga traveling dan juga berkontribusi. Kalau dari Jejakku bedanya sendiri, terutama fitur challenge. Kita juga udah kerjasama dengan organisasi yang punya visi yang sama, seperti Seribu Guru dan Trash Hero Indonesia. Itu seperti ada kegiatan bersih-bersih sampah dan itu rutin. Bisa di pantai, bisa di gunung. Dan kelebihan lagi ketika traveler itu ikut kegiatan seperti itu, dari kita nanti ada timbal baliknya, seperti sistem dapat poin. Nah, poin yang mereka dapatkan itu nanti bisa ditukar ke seperti promo dari kita, kayak trip kemana ada diskonnya, atau mungkin dapat barang traveling seperti itu. Kalau aplikasi kita sudah ada di Android, mulai awal tahun ini baru kita launch di Android Store itu sekitar Play Store ya. Kita ada user sekitar 4.000, memang masih kecil ya, jadi tapi kita tetap harus per bulan kita targetkan 20% kita naik user. Juga kita ada website dan juga ya itu sih, kita belum mengarah ke iOS. Websitenya di jejakku.co. Nah itu. Keren banget. Jejakku.co ini berhasil menjadi salah satu dari 3 aplikasi terbaik dalam ajang Next Dev yang kemarin ya, 2015 ya. Di sini sudah ada Ahimsa, sudah ada Lutfi juga. Selamat ya untuk kalian berdua. Ini canggih banget, tapi aku pengen dengar cerita dulu sebelum tentang kita masuk ke jejakku.co ini. Tadi udah sedikit dijelasin, cuman aku pengen tahu karena beberapa kali kemarin kita juga kedatangan beberapa finalis juga yang ikut di acara Next Dev 2015 ini. Mereka ceritakan ada bootcamp dan segala macam gitu ya. Pengalamannya seru-seru. Kalau untuk kalian di bootcamp itu seperti gimana? Seru sih, soalnya waktu di bootcamp itu kita memang awalnya kita nggak niat ikut lomba sih Teh. Oh gitu? Oh ya? Iya, buat iseng-iseng aja. Dari Surabaya nih ya? Surabaya. Mereka datang jauh-jauh dari Surabaya loh ke sini. Ya, waktu itu kita coba sih, kita kan kita ingin membantu masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Kita ingin mengembangkan wisata Indonesia gitu kan. Cuma ada kompetisi, kita pengen nyoba sih, kira-kira nanti banyak feedback yang bakalan kita dapetin dari kompetisi. Kita nyoba, waktu itu kita ikut bootcamp, ya kita nothing tulus. Maksudnya memang tujuannya kita memang bukan untuk menang atau kalau pokoknya pengen ikutan pengalaman gitu ya. Kita ingin dapat feedback, kita kan banyak mentor-mentor juga, itu seru sekali sih, banyak hal yang kita itu nggak tahu jadi tahu tentang menjalankan bisnis startup ini ya. Jadi kita di hari pertama ada bootcamp, seterusnya selama 3 hari. Waktu itu terus kita ada grand final, waktu kita pitching ke investor dan juga juri, kita juga nothing tulus sih. Jadi berarti kalau misalnya nothing tulus gitu karena nggak ada ekspektasi untuk menang atau gimana gitu, berarti kalian berdua, Ahimsa sama Lutfi, lumayan kalem nggak pas pitching? Yang pitching siapa? Harus kita berdua. Harus berdua. Sih, iya. Lumayan kalem, jadi nggak ada nervous sama sekali gitu? Bisa dibilang kayak gitu sih. Soalnya kita seperti tadi nothing tulus, tapi kita juga optimis. Jadi walaupun yang penting kita udah ngasih yang terbaik, kalah menang ya biarin aja udah. Gitu. Iya ya, tapi itu keren sih kayak gitu ya. Maksudnya aku dalam pekerjaan yang penting
dalam pekerjaan tuh yang penting kerjakan yang terbaik, kasih yang terbaik, all that you can gitu. Menang atau kalah atau menang ya itu bonusnya nanti gitu ya, dan semua orang suka. Nah sekarang si jejakku.co ini sebetulnya kan kalau kita melihat pariwisata di Indonesia, memang di Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang bagus. Tapi kayak tadi kamu bilang di VT tadi bahwa masih kalah sama luar negeri. Nah itu sebetulnya mungkin masalahnya juga ada di lokasi yang bagus itu susah dijangkau dan lain sebagainya. Di jejakku.co ini hal-hal seperti itu dibikin mudah juga. Jadi jejakku.co ini sebenarnya kan kita marketplace trip organizer ya dengan challenge dan reward untuk para traveler. Jadi kita menghubungkan antara trip organizer lokal, jadi orang-orang lokal yang tahu tempat itu dengan traveler yang ingin traveling sama masyarakat sekitar yang butuh bantuan. Jadi kita gabungkan, kita hubungkan, lalu kita nggak cuma traveling aja nih, kita juga ada kegiatan sosial. Jadi kita challenge nih buat para traveler, yuk kita traveling sekaligus kita berkontribusi. Jadi misalkan di situ ada masalah lingkungan, sampah, ya kita ajak mereka untuk ambilin sampah di situ. Atau juga kita ada penghijauan, ada donasi buku. Jadi ada tantangannya, terus apa nanti kalau mereka sudah melakukan salah satu tantangan yang diminta gitu, mereka upload foto terus ada rewardnya gitu? Iya, ada poin di aplikasi. Ada poinnya gitu? Iya, sistem poin. Nanti poinnya bisa ditukarkan dengan diskon trip atau dengan diskon traveling gear ya. Oh ada auto traveling gear, jadi kalian bekerja sama dengan banyak pihak juga gitu ya. Ih seru banget ya si jejakku.co ini. Ini untuk kalian yang mau liburan, ini sekarang kalau misalnya aku mau pergi liburan nih sekarang, saya bisa masuk ke si jejakku ini? Ada di aplikasi ya? Ada di aplikasi, ada di aplikasi, jadi kita langsung download aja terus kita udah bisa langsung gunakan gitu ya? Iya. Wow keren banget. Ada teman-teman dekat kalian atau siapa yang kalian kenal yang sudah mengunduh aplikasi ini terus? Kita ada berapa user? 3.000. Usernya? Yang download sih udah 5.000, 6.000. Ada komentar apa dari mereka? Ya kalau komentar sih kita banyak dapat feedback ya, katanya sih ya the best travel apps di Indonesia saat ini sih. The best travel app. Gimana rasanya sih? Canggih banget. Iya. Ya itu memang tujuan kita, kita nggak cuma ngajak mereka traveling, tapi juga kerjasama, mereka bisa berkontribusi. Jadi kita kerjasama dengan komunitas juga Teh, ada 1.000 guru, ya. Jadi dan mereka kegiatannya traveling and teaching ya. Jadi mereka traveling dan ngajar. Kita kerjasama dengan mereka. Ya jadi sekalian mereka jalan-jalan, tapi juga mereka ngajar di pedalaman, bisa memberi atau berbagi pengetahuan mereka juga ya. Sesuai dengan hari ini kan Hari Guru. Jadi mereka sebenarnya mereka bukan guru Teh, cuma mereka ikut kegiatan 1.000 guru. Bisa berbagi pengetahuan. Bisa berbagi apapun lah pelajaran. Sama Trash Hero Indonesia itu mereka lebih fokus ke sampah-sampah gitu. Trash Hero. Trash Hero Indonesia. Jadi mereka traveling ke satu tempat sama itu ngambilin sampah gitu. Ya jadi bebersih juga ya. Jadi traveling nggak cuma hura-hura aja, nggak cuma senang-senang, memberi kontribusi yang baik untuk di lingkungan sekitar juga ya. Selamat untuk Ahim, sahabat Lutfi juga, selamat ya, sukses terus buat kalian. Ya, makasih. Jadi tentunya Next Step by Telkomsel ini menjadi wadah untuk kreativitas anak muda ya, juga untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang bisa jadi solusi saat ini, dan itu semua tentunya karya anak bangsa. Ini salah satu dari mereka dari Surabaya. Beberapa waktu lalu saya meminta kepada penonton gitu ya, kita minta untuk mereka kasih ide-ide bikin startup atau aplikasi yang bisa berguna untuk masyarakat. Ini ada beberapa ide unik ya, kalian bisa lihat juga komentar kalian apa. Boleh kasih lihat ide-idenya? Nih, Irawan atau @Johnny_Irawan_Mail buat aplikasi yang bisa memuji seperti hai cantik, apa kabar ganteng, WhatsApp handsome. Itu pas banget tuh. Keren. Jadi pas kita nyalain gitu, aplikasinya kita dipuji gitu ya sama gadget kita ya. Luar biasa untuk orang-orang narsis seperti aku. Gimana pendapat kalian? Doable nggak nih? Bisa disuruh itu juga. Bisa disuruh apa? Baru bangun tidur ya, lihat kaca dulu, make up sana gitu. Oh iya, ngingetin ya, biar kita kelihatan kece pas keluar rumah. Oh iya, bagus juga tuh idenya. Oke, berikutnya @Ray1023 bikin aplikasi Sarseh berisi episode-episode terbaik, tanya Sarseh behind the scene games narsis ala Sarseh. Wah, boleh juga tuh bikin aplikasi itu. Atau kalian nonton YouTube aja lah kalau mau lihat episode yang kemarin-kemarin. Udah ada di sana. Udah ada, cuman behind the scene yang nggak ada. Nanti kita bikin deh. Oke, terima kasih Ray. Berikutnya dari Banyu M. Raffi. Mau nyiptain aplikasi penerjemah bahasa hewan. Biar tahu kalau hewan juga bisa galau dan ingin curhat. Ih gila, serem amat ya. Iya bener juga ya. Kita masuk rumah terus kucingnya meong-meong gitu ya. Terus kita pasang aplikasinya. Ternyata kucingnya bilang,
apa gitu ya, mungkin lo jelek banget deh, gue nggak mau ngobrol lagi sama lo gitu, nggak mau jadi hewan peliharaanmu, atau misalnya kenapa sih kamu galak banget jadi majikan aku atau apa gitu kali ya? Tambah stres. Saking jarang interaksinya sama manusia ya mungkin ya. Iya, tapi kita tambah ngeri nggak ya kalau mereka kita Ngeri, ngerti? ya. Ya? Nanti kalau mereka marah kita tambah kepikiran. Iya, atau kalau bisa tahu kata-kata misalnya kecoa sebelum kita semprot kecoanya, please, aku punya keluarga. Kita nggak jadi semprot kecoa deh. Oke, tapi ini ide-ide, tapi yang akan mendapatkan hadiah itu yang bisa dikomersilkan ya aplikasinya. Dan pemenangnya adalah, silakan. Ini sudah dipilih oleh tim ya. Tim ini aplikasi yang unik, kreatif, punya potensi untuk dikomersilkan. Dan 5 pemenang yang beruntung adalah Nida Rahmatinisa untuk aplikasi Parking Map, memudahkan mencari tempat parkir jika sedang berada di tempat tertentu. Ini penting banget, aku nyetir sendiri soalnya, bagus. Dari Ahma, aplikasi TV online bekerja sama dengan TV nasional di Indonesia dengan jaringan 4G dari Telkomsel, bisa nonton di mana saja. Cakep banget, luar biasa. Syapu bikin aplikasi kerjasama label dan musisi untuk download gratis lagu agar tak ada lagi pembajakan karya. Oh ya, tapi kerja sama label ya, jadi masih oke ya. Oke, bagus. Dan Ignatia Alfa Gloria, aplikasi SOS yang terhubung dengan pihak berwajib lemah sehingga bisa membantu di keadaan yang mengancam. Oh, boleh juga nih. Tapi kadang-kadang kalau udah kita ketakutan banget, handphonenya jatuh, apa ribet banget segala macam ya. Tapi enggak, ini keren juga. Astri Kendana Lova, if I can make another project, it will be an online fashion store, carry brand dari Indonesian designers. Oke, Astri. Sudah ada 5, tadi udah aku bacain ya, 5 ya. Selamat untuk kalian masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Yes. Dipotong pajak ya. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Next Desk by Telkomsel. Thank you semuanya. Selamat untuk kalian sekali lagi. Ya. Salaman biar aku ketularan juga. Ini ada oleh-oleh untuk dibawa ke Surabaya. Saya dulu pernah tinggal di Surabaya 7 tahun. Salam untuk semua yang ada di Surabaya ya. Oke, liburan yuk. Belum ya, acaranya belum selesai. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Ada yang mau nyanyi nanti di sini. Tetap di Sarasena.